sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pentingnya pengujian potensi antibiotik. Pengujian potensi antibiotik sangat penting karena berfungsi untuk memastikan bahwa antibiotik yang digunakan memiliki kemampuan yang efektif dalam menghambat atau membunuh bakteri target. Tanpa pengujian ini, kita tidak bisa menjamin kualitas dan efektivitas obat. Yang kedua, ada standar pengujian sesuai Farmakope Indonesia. Pengujian dilakukan berdasarkan standar dari Farmakope Indonesia. Ini penting agar metode yang digunakan sesuai dengan regulasi dan dapat diakui secara nasional. Dan yang terakhir yaitu fokus di bekasin sulfat. Fokus dari pembahasan ini adalah pada di bekasin sulfat, yaitu salah satu jenis antibiotik dari golongan aminoglikosida yang digunakan untuk mengobati infeksi bakteri tertentu. Pada penelitian ini, mikroorganisme yang digunakan adalah Staphylococcus epidermidis dengan strain ATCC 1228. Bakteri ini dipilih karena sering digunakan sebagai model dalam pengujian efektivitas antimikroba, terutama yang berkaitan dengan kulit manusia. Selanjutnya, proses inkubasi dilakukan pada suhu 35 hingga 30 derajat Celcius selama 16-24 jam, yang dimana rentang waktu dan suhu ini merupakan kondisi optimal untuk pertumbuhan bakteri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bahan dan peralatan yang akan digunakan dalam percobaan ini. Yang pertama, kita memerlukan media pertumbuhan. Media ini terdiri dari media antibiotik nomor 1 dengan pH 6,6 sampai dengan 0,1, lalu media antibiotik nomor 11. Kedua media ini berfungsi sebagai tempat pertumbuhan mikroorganisme yang akan kita uji. Selanjutnya adalah larutan datar fosfat dengan pH 8 dengan konsentrasi 0,1 m. Larutan ini berperan penting dalam menjaga kestabilan pH selama proses berlangsung. Kemudian, kita menggunakan beberapa pelarut ekstraksi, yaitu diantaranya diethyl ether, kloroform, dan petroleum benzen. Pelarut ini digunakan untuk mengekstrak senyawa aktif dari sampel. Lalu, peralatannya kita menggunakan silinder baja tahan karat yang berukuran 8-10 mm dan cawan Petri steril. Peralatan ini harus steril agar tidak terjadi kontaminasi selama percobaan. Oke, selanjutnya kita bahas soal persiapan larutan. Pada tahap ini, ada dua jenis larutan yang harus disiapkan. Yang pertama adalah larutan baku, yang kita encerkan secara bertingkat menjadi 5 konsentrasi yang berbeda. Tujuan dari pengenceran bertingkat ini adalah untuk melihat rentang aktivitas dari larutan tersebut terhadap mikroorganisme lainnya. Yang kedua ada larutan sampel. Larutan ini berasal dari hasil ekstraksi dengan pelarut organik, kemudian dilarutkan kembali dalam larutan penyangga atau buffer, yaitu datar fosfat. Ini penting supaya kondisi pH-nya tetap stabil saat pengujian. Selanjutnya kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu prosedur inokulasi. Pertama-tama kita siapkan suspensi bakteri Staphylococcus epidermis, kemudian dicampurkan dengan media agar yang sudah mengandung antibiotik. Setelah itu media agar ini dibentuk menjadi slop di dalam tabung reaksi. Tujuannya supaya permukaan media lebih luas dan bakteri bisa tumbuh dengan baik untuk diamati. Di sini saya akan menjelaskan terkait perhitungan potensi antibiotik. Pertama, kita buat kurva standar dari larutan baku berdasarkan hubungan antara log konsentrasi dan diameter zona hambat. Setelah itu, diameter zona hambat dari sampel dicocokkan ke kurva standar untuk mendapatkan nilai XU, yaitu nilai log konsentrasi sampel. Selanjutnya, nilai XU tersebut dikonversi menjadi konsentrasi yang sebenarnya dengan cara antilog. Konsentrasi tersebut kemudian dibandingkan dengan dosis baku dengan rumus persen potensi sama dengan antilog XU dibagi dosis baku dikali 100%. Nah, melalui rumus ini kita dapat mengetahui seberapa besar potensi antibiotik dalam sampel dibandingkan dengan standar yang digunakan. Nilai potensi antibiotik yang diperoleh dari pengujian harus berada dalam rentang 90 hingga 135% dari dosis baku. Hal ini penting untuk memastikan bahwa antibiotik memiliki kekuatan yang sesuai standar dan tetap efektif saat digunakan. Selanjutnya, kita memiliki kontrol positif dan negatif. Untuk kontrol positif, harus menunjukkan pertumbuhan bakteri yang baik tanpa adanya hambatan. Sedangkan kontrol negatif harus bebas dari kontaminasi, memastikan bahwa media dan alat uji
tidak terkontaminasi mikroorganisme lain. Kemudian ada juga kriteria reproduksibilitas. Hasil dari pengujian harus konsisten antar ulangan, artinya jika dilakukan pengulangan pengujian, hasilnya harus tetap sama atau sangat mendekati. Ini menunjukkan bahwa metode uji yang digunakan handal dan valid. Metode difusi agar dengan mikroba uji S. epidermis ATCC 12228 adalah standar untuk pengujian potensi dibekasin sulfat. Pengujian melibatkan persiapan larutan baku dan sampel, inokulasi mikroba, aplikasi ke silinder baja, inokubasi, dan pengukuran zona hambat. Validasi hasil penting untuk memastikan kualitas dan efektivitas antibiotik. Metode ini sesuai Farmakope Indonesia edisi 6 2020.